Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, para tulab dan juga para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada tahun ini ada pergeseran jadwal, ya, dari yang sebelumnya kami, yaitu pada hari Selasa, ya, pekan yang kedua dan yang keempat dan yang kelima. Namun pada tahun ini insyaallah taala untuk yaitu kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukhtasar Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan kaji bersama-sama, yaitu pada setiap hari Kamis pada malam Jumat, ya, Kamis pada malam Jumat. Dan alhamdulillah dari awal kita memulai kitab ini kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya, sekarang sudah mencapai pada bab yang ke-48, dan insyaallah taala kita akan segera berakhir menyelesaikan kitab ini. Sebentar lagi, hanya tinggal beberapa bab saja. Nanti kita akan ganti dengan kitab-kitab yang selanjutnya insyaallah taala. Beberapa pekan yang lalu sebelum antum imtihan sudah kita jelaskan tentang muqaddimah, ya, pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala tentang babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan tentang budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Ya, kenapa kita harus mempelajari dan memahami bagaimana akhlak dan budi pekerti yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman sekarang ini ayyuhal ikhwah, fitnah banyak melanda kita semuanya, ya. Semakin hari kita tuh semakin jauh dari namanya akhlak, jauh dari manusia yang beradab, ya. Bahkan di antara kita yang merasa dia tidak memiliki ilmu masih sangat jauh dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih timbul adanya rasa sombong, masih timbul adanya rasanya iri hati, ya, dan juga hasad. Timbul yaitu pertengkaran, permusuhan di antara kaum muslimin. Bahkan di antara teman-teman kita, ya, satu teman dengan teman yang lainnya yang saling bermusuhan, tidak saling menyapa, ya, tidak saling memaafkan ketika ada kesalahan, tidak saling berjabat tangan, ya. Ini salah satu fenomena pada zaman sekarang ini. Maka perlu kita yaitu memahami bagaimana budi pekerti yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk pada hadis yang pertama yang ada pada kitab bab yang ke-48 ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis yang pertama adalah hadis yang dhaif. Haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duwari qala haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Mukri qala haddatsana Lais ibn Sa'd qala haddatsani Abu Usman al-Walid ibn Abil Walid an Sulaiman ibn Kharijah an Kharijah binti Zaid an Kharijata ibn Zaidin ibn Sabit. Taib, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Adapun dhaifnya, ada seorang rawi dalam isnad sini Al-Walid ibnu Abil Walid yang mana beliau adalah layyinul hadis, ya, dan juga Sulaiman ibnu Kharijah yang mana beliau adalah majhul. Taib, an Kharijah bin Zaid ibnu Sabit, beliau adalah Abu Zaid Al-Ansari yang mana beliau dilahirkan pada tahun 28 Hijriah,
dan beliau meninggal dunia pada tahun ke-99 Hijriah dan umurnya adalah 71 tahun, ya, umurnya adalah 71 tahun. Salah satu fuqaha al-Madinah, salah satu ahli fikih yang ada di kota Madinah. Qala, maka beliau berkata, dakhala nafarun ala Zaid ibn Sabit. Ada seorang laki-laki yang datang kepada seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Sabit. Ya, jadi Kharijah adalah anaknya dari seorang sahabat Zaid ibn Sabit. Faqalu lahu, maka mereka berkata, ya, maka dikatakan kepada mereka, hadisna, maka mereka berkata kepada Zaid ibn Sabit. Faqalu lahu, ya, maka laki-laki ini mengatakan kepada sahabat Zaid ibn Sabit, hadisna ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ajarkan kepadaku atau sebutkan kepadaku hadis-hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Zaid ibn Sabit mengatakan, madza uhaddisukum, apa yang harus kami ceritakan, ya, apa yang harus kami sampaikan. Kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'asa ilayya fakatabtuhu lahu. Perlu diketahui bahwasanya Zaid ibn Sabit adalah seorang sahabat yang diamanahkan untuk bisa mencatat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuntu jarahu, aku adalah orang yang ada pada dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan amanah. Fakana idza nazala alaihi alwahyu, maka jika wahyu itu turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'asa ilayya, maka beliau mengutus seseorang, kirim seseorang untuk memanggilku. Ya, dahulu kala tidak ada telepon, enggak ada HP, enggak ada WhatsApp, ya, enggak ada Telegram, ya, enggak ada memo, ya. Maka beliau menyuruh seorang untuk memanggil siapa? Zaid ibn Sabit. Fakatabtuhu lahu, maka aku tulis wahyu tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Jika beliau bercerita, ya, menyebutkan tentang dunia, maka apa? Beliau menyebutkan bersama kami. Ya, beliau bercerita bersama kami, ya. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menyebutkan kepada kami tentang akhirat, ya, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga bersama kami. Wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. Ya, dan jika juga disebutkan tentang makanan, maka apa? Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami. Faqullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini yang aku sampaikan kepada kalian adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tayyib, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, amma qauluhu, adapun perkataannya, dakhala nafarun ala Zaid ibn Sabit. Ada seorang, ya, sekelompok seseorang yang dia itu datang kepada Zaid ibn Sabit. Faqalu lahu, lantas mereka berkata kepada siapa? Zaid ibn Sabit, hadisna ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadza khirsus salafi ala sima'i hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ayolah ikhwah, beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengambil faedah, ya. Dalam hadis ini disebutkan tentang bagaimana semangatnya para salaf, ya, untuk mendengar dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan zaman sekarang. Masih banyak orang yang dia menentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mereka mengatakan bahwasanya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk orang Arab saja. Ya. Tidak sedikit mereka yang mengatakan bahwasanya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi diaplikasikan pada zaman sekarang. Tidak bisa lagi digunakan pada zaman sekarang.
Tetapi apa? Bagaimana dahulu kala orang-orang para ulama salaf, ya, para sahabat dan juga para ulama, mereka berjuang untuk mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ada ulama yang itu melakukan perjalanan safar untuk mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja. Mereka butuh waktu berhari-hari, ya. Mereka butuh waktu 1 bulan, ya, untuk bisa mencari satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, antum tinggal buka HP, ya, cari di Google hadis ini dan hadis itu, maka akan muncul. Bukan sekarang ada aplikasi yaitu Maktabah Syamilah, ya, dan juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita semuanya. Bahkan kitab, ya, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, ya, yang mungkin kita harus beli mahal untuk membeli kitabnya, sekarang dengan mudah, ya, atau tinggal download di internet, ya, di Maktabah Waqfiyah maupun yang lainnya, maka akan muncul. Bahkan beberapa syarah-syarahnya akan ada. Tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak, ya. Tinggal bagaimana kita bisa mencari, ya, mempelajari suatu ilmu dengan banyak membaca, dengan banyak mendengar dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bagaimana semangatnya para ulama salaf dahulu kala untuk ingin mendengar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tahu orang yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, ya, untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita bisa hidup bahagia, agar bagaimana kita bisa mengarungi sebuah kehidupan di dunia ini dengan hidup yang berbarokah, ya. Maka bagaimana kita mendengar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencari suatu permasalahan untuk bisa menuntaskan segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada pada kita. Ya, setiap kita melakukan sesuatu, bagaimana kita berdalil dengan dalil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu madza uhadditsukum yushiru bihadza ila tanawwu ma yakhfad min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sama'ilihi wa akhlaqihi wa adabihi wa ghairi dzalik. Ya. Zaid bin Sabit, ya, beliau adalah seorang penulis wahyu, ya, penulis yang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini beliau banyak menghafal hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang yaitu akhlaknya beliau, yang berkaitan tentang adabnya beliau, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa qawluhu kuntu jarahu yakni baiti qaribun min baitihi, ya, bahwasanya rumahnya Zaid bin Sabit dekat atau bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya. Dengan ini ayyuhal ikhwah yang bisa kita ambil faidah, walaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif, maka yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali apa? Itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan wahyu, mendapatkan yaitu apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bagaimana kita mempelajari semangatnya para ulama salaf dahulu kala untuk mendengarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, ya, perlunya kita banyak menghafal, ya, dan juga mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengingkari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini maka semuanya akan diatur dalam agama. Ya, segala sesuatu yang di dunia ini semuanya diatur dalam agama. Entah itu masalah dunia, entah itu masalah akhirat. Masalah dunia, masalah mencari harta, mencari nafkah, maupun hal-hal yang lainnya. Ya, masalah pemerintahan, masalah ekonomi, masalah pemilihan pemimpin maupun yang lainnya. Maka apa, agama Islam telah menjelaskan dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masalah akhirat, masalah ibadah, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala juga ada dalam agama Islam. Disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga masalah-masalah yang kecil tentang masalah adab makan, ya, adab minum juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, ayyuhal ikhwah hasanallahu wa iyyakum, adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan. Haddatsana Ishaq ibnu Musa qala haddatsana Yunus ibnu Bukairin an Muhammad ibnu Ishaq an Ziyad ibnu Abi Ziyad an Muhammad ibnu Ka'b al-Quradi an Amri ibnu al-As, dari seorang sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa khadisihi ala asarril qaumi yata'allafuhum bidzalik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya atau menghadapkan pembicaraannya terhadap suatu kaum yang paling jelek, yang dia itu terbiasa melakukan hal-hal yang jelek, ya. Fakana yuqbilu biwajhihi wa khadisihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya, mengarahkan pembicaraannya, taib yang di tangga, tolong jangan berbicara sendiri, 3 orang, ya, didengarkan. Antum bisa, ya, daripada mengganggu yang lainnya bisa meninggalkan majlis, ya, tolong didengarkan. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadisihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya, menghadapkan pembicaraannya kepadaku, sampai-sampai aku tuh mengira, berprasangka bahwasanya aku adalah orang yang paling baik. Ya, aku adalah orang yang paling baik. Anni khairul qaum, ya, bahwasanya aku adalah orang yang paling baik di antara kaum-kaum yang ada. Sampai Amr bin As radhiyallahu taala anhu berkata, faqultu ya Rasulullah, maka beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana khairun aw Abu Bakar. Dia bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lebih baik di antaraku atau ke sahabat Abu Bakar? Faqala, maka beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar. Abu Bakar lebih baik daripada kamu. Faqultu ya Rasulullah, kemudian beliau bertanya yang kedua, ana khairun aw Umar? Siapakah yang lebih baik di antara aku atau sahabat Umar? Ya, faqala Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Umar lebih baik daripada engkau. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun aw Utsman? Maka beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah lebih baik antara aku ataukah sahabat Utsman? Faqala Utsmanu. Maka beliau menjawab, Utsman lebih baik daripada engkau. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaddaqani. Ya, mungkin apabila aku bertanya lagi, ya,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membenarkan aku, ya, akan menyampaikan bahwasanya aku lebih baik. Fala wadidtu anni lam akun yas'aluhu, ya, maka beliau tidaklah bertanya kembali, ya, dan juga apa? Menyesalkan pada dirinya sendiri untuk tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang mulia ini disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadisihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bidzalik. Maknanya apa? Idza jaa ila majlisi, apabila ada seseorang yang datang di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huwa faddun halid, yang mana seorang itu memiliki hati yang keras, ya, hati yang kaku, yu'rafu bisu'il muamalati wal khuluqi, yang mana seorang tersebut terkenal dengan memiliki muamalah yang buruk, muamalah yang jelek, wal khuluq, dan juga memiliki akhlak yang jelek. Yalqahu sallallahu alaihi wasallam bil wajhi taliq, maka beliau tetap menghadap dia, menghadapkan wajahnya dengan tatapan yang bebas, dengan tatapan yang santai. Nah, wal mu'asaratu thayyibatu laha, dan beliau tetap bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Fayaj'al wajhu sallallahu alaihi wasallam kibala wajhihi, walaupun dia itu adalah orang yang buruk akhlaknya, buruk muamalahnya, tetap beliau menghadapkan wajahnya kepada wajahnya dia. Wa yuqbilu alaihi bil hadis, dan beliau tetap menyapanya, tetap mengajak berbicara kepadanya, tetap menyampaikan pembicaraannya di hadapan laki-laki tersebut. Famislu hadhil akhlaqul fadilah ar-rafi'ah al-kamilah. Maka dengan ini ayyuhal ikhwah menunjukkan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau memiliki akhlak yang fadilah, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Wa hiya allati tasdhibul qulub asyaridah. Dan makna akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menarik hati yang sesat, ya, hati yang keras, hati yang yaitu yang dongkol, hati yang keras itu bisa diluluhkan dengan akhlak, ya. Wan nufusul mu'arridah, dan juga hati yang tidak terbuka, ya, dan juga bisa membukakan hati seseorang. Betapa banyak dahulu kala para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak di antara mereka orang-orang Quraisy yang mereka itu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, ditaruhnya kotoran unta di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai cucunya Fatimah radhiyallahu taala datang, ya, di masjid ketika beliau sedang sujud, dibersihkannya kotoran itu oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Tapi bagaimana sifat sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa taj'aluha tuhibbul khair, dan dengan akhlak yang mulia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan orang lain akan suka bagaimana kebaikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa mencontoh bagaimana kebaikan yang ada pada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu, adapun perkataannya, fakana yuqbilu biwajhihi wa hadisihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum. Nah, sampai apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapkan wajahnya, pembicaraannya kepada siapa? Sahabat Amr bin Al-As, ya. Sampai beliau itu mengira beliau adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor hadis 3655, beliau menyebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat
Abdullah ibnu Umar, kunna nukhayyaru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami memilih di antara sekian banyak manusia pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyaru Abu Bakar. Nukhayyaru Abu Bakrin, maka kami memilih sahabat Abu Bakar. Ini kemuliaannya seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dijuluki As-Siddiq, ya. Karena apa? Beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, yang selalu membenarkan apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan dukanya beliau. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling utama ketika mengejar suatu kebaikan, ya. Kemudian summa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kami memilih sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan tentang kebaikan, ya, dan keutamaan tentang Umar bin Khattab, ya. Bahkan syaitan saja dikasih dengan sendalnya, maka dia itu akan lari. Bagaimana dia berhadapan langsung dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma Utsman ibn Affan, ya. Kemudian sahabat yang ketiga yang paling baik adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Hadis yang kedua ini memiliki faedah-faedah, ya. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama adalah husnul al-khuluq, baiknya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baiknya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya apa? Hendaknya kita membalas kejelekan dengan kebaikan, ya. Hendaknya kita membalas kejelekan dengan kebaikan. Mungkin dengan kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada dia, yang bisa kita balas kepada orang yang menjelekkan kita, itu bisa merubah, ya, akhlaknya dia. Bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Bisa menjadikan sebab dia itu bisa merubah sifatnya dari sifat yang jelek menuju sifat yang baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya para sahabat memiliki keutamaan satu dengan yang lainnya, ya. Bahwasanya sahabat memiliki keutamaan satu dengan yang lainnya. Ada sahabat yang dia itu sebagai penulis wahyu, ada sahabat yang dia adalah orang yang paling dermawan, ya. Ada sahabat orang yang dia itu adalah orang yang paling baik dari sekian banyak sahabat, ya. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya al-khulafa'ur rasyidin, khalifah ar-rasyidin adalah orang yang paling baik di antara sekian banyak sahabat, ya. Al-khulafa'ur rasyidin adalah orang yang paling baik dari sekian banyak sahabat. Dan faedah yang selanjutnya bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling baik di antara banyak sahabat, atau di antara sekian dari khalifah, ya. Bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang paling baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk menjadikan seorang khalil, ya, seorang kekasih, maka aku akan jadikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah menjadi kekasihku, ya. Sebagai karena apa? Melihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling mulia di antara sekian banyak sahabat, ya. Karena beliau selalu menjaga dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ketiga, haddatsana Qutaibah, hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai an Tsabit an Anas ibnu Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik. Qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina.
bahwasanya aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattun, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, mengatakan hus, ya, mengatakan uff, ya. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari ketika aku membuatkan sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau bertanya, "Kenapa engkau buatkan aku ini?" Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau mengerjakan ini? Mengapa engkau membuatkan aku ini?" Ya. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu, dan jika aku meninggalkan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, maka tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau tidak melakukan yang ini? Kenapa engkau tidak melakukan? Maka engkau tinggalkan?" Tidak pernah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam saja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan, dan tidak pernah aku itu memegang, mengelus bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu terbuat dari bulu, ya, yang sangat halus. Wala hariran, dan tidak pernah aku menjumpai atau mengelus, memegang bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari sutra. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan kemewahan di hadapan pelayannya, di hadapan pembantunya, ya. Wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih, ya, sesuatu yang lebih lembut dari telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qattun, dan aku tidak pernah mencium bau misek, bau kasturi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala itran kana atyabu min araqin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah aku melihat minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6041 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2330, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami' nomor 2015. Kemudian amma qauluhu khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, hadza tamhidun lima sayaquluhu, ya annal khidmata 10 sanawat taksifu lil khadim bijala'i khuluqa mahdumihi. Kalimat bahwasanya beliau mengatakan aku telah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ini menunjukkan betahnya seorang pelayan dengan majikannya. Kenapa dia itu bisa bertahan selama 10 tahun? Coba kalau orang yang dia itu sudah tidak tahan dengan majikannya, ya, maka dia itu akan kabur, ya, akan pergi. Baru sehari, ya, sudah dimaki-maki, dijelek-jelekan, ya, dihina, maka pembantu itu akan pergi, ya, nggak mau. Jadi tidak akan betah hidup dengan siapa? Dengan majikannya. Tapi apa? Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bisa betah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Qauluhu fama qala li ya uffi qattun ma annahu la budda an yakhsula taksiran wa akhta. Seorang manusia tidak akan pernah luput dari apa? Kesalahan. Tidak akan pernah luput dari apa? Kekurangan. Seorang pembantu yang dia itu bekerja di rumah seseorang, mungkin saja dia itu masak, ya,
lupa memasukkan garam, tiba-tiba masakannya hambar. Atau membuat kopi, lupa nggak dikasih gula, ya. Atau bikin minuman, ternyata dia itu salah memasukkan. Yang dimasukkan seharusnya gula, dimasukkan adalah garam, ya. Ataupun yang lainnya. Seorang manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan, ya, atau kekurangan. Wala siyama ma'atulil muddah. Terlebih jika itu dilakukan dalam waktu yang sangat lama sekali. Ya, 10 tahun bukan waktu yang sangat pendek. Ya, Anda hidup di sini mungkin yang sanawiyah saja 3 tahun. Ya, sampai dengan matali 6 tahun. Yang dari mutawassithah 9 tahun. Ya, tapi beliau yaitu mengabdi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 1 bulan saja pasti ada kesalahan, ya, ada kekurangan. Wa ma'adzalika ma qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uffiqatun. Walaupun dengan 10 tahun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan dengan kalimat ya, ya, di hadapan pelayannya. Ya, beda dengan zaman sekarang. Sedikit ya pembantunya dicaci maki, ya, dijelek-jelekan, masakan yang enggak enak, ya, masakan yang kurang kecut, kurang pedas, kurang manis, kurang asam, ya, semua dicacat, ya, semua dikomentari, ya, minumnya kurang dingin, kurang panas, kurang merah, kurang hijau, semuanya dikomentari, ya. Fama a'zama khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qawluhu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Ay lam yakul li syai'in sana'tahu lima sana'taha. Nah, ketika sahabat Anas bin Malik melakukan sesuatu, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau melakukan demikian?" Wala li syai'in lam asna'uhu wa kuntu ma'muran bihi lima lam tasna'. Dan juga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terhadap sesuatu yang beliau itu belum memakainya, ya. Wa kuntu ma'muran bihi, dan aku adalah diperintah dengannya. Lima lam tasna'uhu. Kenapa engkau belum melakukan? Mungkin pembantunya capek, ya, atau dia itu sakit perut, ataupun yang lainnya, dia uzur. Wa hadza fi ma yata'allaqu bil khidmati wal adab. Ya, ini menunjukkan bagaimana adabnya seorang majikan dengan siapa? Pelayannya. Tayyib. Wa fihi aidan la fi ma yata'allaqu bit takalif asy-syar'iyyah fa innahu la yajuzu tarkul i'tirad 'ala al-muqassir fihi. Ya. Wa fihi aidan madkhun li ansin fa innahu lam yartakibu amran yatawajjahu ilaihi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tiradun ma tiwala hadhihi muddah. Dan ini juga menunjukkan tentang bagaimana pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia, terhadap pelayannya, ya. Beliau tidak pernah yaitu mengomentari apa yang telah dilakukan oleh para pelayannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa hadza ijmalu ba'da tafsil. Dan ini adalah bentuk global secara dari yang perincian-perincian yang ada, ya, menunjukkan bahwasanya beliau tidak pernah mengatakan tidak pernah mencacat atau mengomentari apa yang dilakukan oleh beliau. Tidak pernah bertanya kenapa tidak melakukan ini dan itu, ya. Wala masastu khazzan wala hariran wa ghairi dzalik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhidup mewah, ya. Tidak menunjukkan seorang majikan dengan pelayannya. Berbeda pada zaman sekarang, ya. Pembantunya, pelayannya dekat bajunya 10 tahun enggak pernah ganti. Enggak pernah dibelikan baju. Majikannya setiap hari ganti baju. Setiap hari masuk mall, enggak mau baju yang ini, pakai baju yang itu, ya, beli ini dan itu.
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menunjukkan tentang akhlaknya kepada para pelayannya. Tapi yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini, yang pertama husnul muamalah, ya, baiknya muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para pelayannya. Ya, dengan para pelayannya. Faedah yang kedua, bolehnya kita mengambil pelayan untuk kita pekerjakan pada kita. Ya, bolehnya kita mengambil pelayan untuk kita kerjakan pada diri kita. Tetapi apa, dengan syarat kita harus yaitu melayaninya dengan cara yang baik, ya, harus amanah, dan juga kita harus menjaga muamalah, hak-hak dan juga kewajiban. Dan faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bagaimana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tawadhu'nya, menunjukkan sifat kerendahannya, zuhudnya beliau di hadapan para pelayannya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil faidah, di antara mukjizat atau karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keringatnya beliau lebih wangi daripada minyak wangi, ya, bahwasanya keringatnya beliau lebih wangi daripada minyak wangi. Itulah ya ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan faedah kepada kita semuanya, dan seperti biasa pertanyaan akan kami jawab pada pekan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.